Hai, apa kabar? Kalian lagi ngapain nih? Lagi sibuk dengan dunia atau sibuk dengan diri sendiri? Ternyata ini jadi permulaan loh. Kali pertama sejak gue memutuskan buat bikin podcast. Ide dan wacana lama sih sebenarnya. Tapi gue gak cukup mental buat memulai apa yang selalu gue impikan. Mungkin ini paragraf perkenalan gue ke kalian. Lewat episode ini, gue menyapa kalian semua yang lagi ngedenger gue nyampein kabar. Oh iya, kali ini gue bakal ceritain ide yang muncul dari banyaknya keluh kesah teman-teman gue. Kalian pasti pernah ngerasain ini. Pasti sih. Kalian pasti pernah kan ngerasain baper secara online sama orang yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Entah itu dari bentuk muka, jenis rambutnya, garis senyumnya, hidung mancungnya mungkin, atau sampai ke bentuk badannya. Tapi, kalian bisa sampai baper cuman gara-gara denger suaranya. Kocak gak sih? Kayak ajaib aja gitu. Bisa-bisanya loh kita baper sama orang yang hanya kita denger suaranya. Emang sih, kadang hal-hal yang kita sukai itu gak melulu berasal dari dunia nyata. Bisa dibilang kalau dunia maya itu terkadang lebih menarik dari dunia nyata. Fiksi banget gak sih hidup lo? Tapi emang itu yang terjadi. Bahkan ya, mungkin kita gak sadar kalau kita berada di masa dimana dunia maya itu lebih indah daripada yang nyata. Kayak yang biasa dijargonin anak TikTok tuh. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Baru nyadar tau gak sih gue. Gini ya, gue sampai kepo banget dan pengen nanya, capek gak sih kalian kayak gitu? Apa iya kalian terlalu berharap bahwa tingkat kehaluan yang sedemikian rupa tingginya itu bisa jadi kenyataan? Kayak 1:1000% gak sih? Dan kocaknya, kadang gue juga ngalamin hal itu. Hal yang seharusnya bisa gue kendaliin jadi gak sesuai dengan planning yang gue punya. Kalian pernah gak sih bilang gini ke diri kalian? Lu harusnya gak kayak gitu. Lu kan udah tahu kalau misalkan lu belum pernah lihat dia secara langsung. Bahkan video call aja belum. Lu gila apa gimana? Naksir kok sama suara orang. Gak paham lah. Emang ganggu banget kan kayaknya. Dan emang kayak gitu. Bahkan kalau memang gue bisa bilang ke diri gue sendiri, kayak lu ngapain gitu kayak gitu. Gini guys, gue berasa pengen nyusun puzzle satu persatu dari curhatan temen-temen gue. Kayak gue gemes aja gitu. Nyadar gak nyadar, treatment baper online lewat suara itu kebanyakan hampir sama. Kayak misalnya ya, kita kenal nih sama orang random di platform tertentu gitu kan. Dan pertama kali kita ngedenger suara orang tertentu yang emang tipe suara dan timbre suaranya itu kita suka, udah pasti banget kita bakal beda ngedengerinnya. Kita pasti bakal ngedengerin dia pakai banget. Kayak kita tuh ngedengerinnya nggak pakai telinga lagi, tapi udah pindah pakai hati. Iya nggak sih? Yang kedua, misalkan gini. Mungkin ini terjadi di kasus teman seangkatan kita atau teman organisasi kita. Kayak gini ceritanya. Kita biasa tuh chattingan sama dia gitu misalnya. Tiba-tiba mungkin karena dia gabut atau emang dia lagi iseng, dia coba tuh cek ombak gitu. Idih, cek ombak. Cek sound dong maksudnya. Kayak gimana ya? Kayak say hi lah dia pakai fitur VN gitu alias voice note. Kayak
mampus dah lo, baper kan lo di VN sama dia gitu. Langsung salting dong, kayak langsung nyengir kuda gak sih? Gitu gak? Iya gak? Tuh, kayak gitu pasti. Apalagi gini, orang yang VN itu adalah person yang emang kita sukain banget. Kayak berasa ditendang ke langit ketujuh gak tuh? Tapi wajar aja sih, kayak gak ada kok larangannya kita buat suka dia gitu. Kalau misalnya emang dia itu pernah kita taksir atau masih kita taksir, pasti kayak berasa banget dia dateng gitu. Dan pasti kayak kita bisa seneng itu gitu. Kayak seneng banget pasti, udah pasti gitu. Terus ada lagi, beda lagi sih kasusnya. Kayak misalkan gini ya guys, kayak kita berperan sebagai pendengar yang baik untuk sebuah hubungan teman kita yang kita tahu hubungannya itu udah berjalan lama banget dan akhir-akhir ini mungkin sedang memburuk. Kayak bibit-bibit pelakor itu muncul gak sih jadinya? Biasanya kayak gini, kita pasti kayak membela diri dengan misalnya bilang gini, kan gak salah gue juga kalau misalkan gue jadi temen curhatnya dia. Lagian juga gak maksa kok dia buat cerita ke gue. Ya emang karena nyaman aja mungkin dia cerita sama gue. Tapi guanya baper. Serius deh gue baper. Beneran, gue gak bisa kontrol diri gue. Nah kayak gitu. Jadi kayak mungkin ini diakibatkan karena temen yang punya masalah itu terlalu over cerita ke kita tentang semua yang terjadi di dalam hubungannya dengan si doi. Kayak gitu jadi penyebab utama kita jadi baper gak sih? Mungkin kan gitu ya. Terus juga karena ini pandemi, curhatlah si teman kita itu hampir tiap malam dia telepon. Terus juga selama berjam-jam, pembahasannya juga udah dari A sampai Z. Kayak terlalu banyak banget cerita yang dia bagiin ke kita dan mungkin ngebuat kita jadi memposisikan diri bahwa kita itu adalah orang yang paling dibutuhkan orang itu di saat itu gitu. Terus juga mungkin bisa saling menghibur, saling ketawa dengan jokes masing-masing. Terus juga bisa saling tukar pikiran. Pokoknya kita udah merasa kayak kita tuh sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan ujung-ujungnya baper sendiri gara-gara on the phone dalam durasi yang lama. Kayak berasa diri kita itu udah sedekat itu sama dia. Padahal mah kita gak tahu ya yang sebenarnya dia itu gimana ke kita. Mungkin aja emang dia lagi butuh seseorang buat ngedengerin ceritanya dia gitu. Kita cuman dibutuhin karena itu. Atau mungkin dia lagi pengen nyampah gitu. Ya kita jadi tempat sampahnya dong otomatis. Iya gak sih? Kayak gitu. Dan mungkin kitanya gak sadar bahwa ternyata kita harus memposisikan diri di tempat yang benar. Bukan justru malah kita jatuh dan semakin terbuai dengan apa yang dia lakukan. Padahal ya biasa aja dia melakukan itu karena emang dia lagi butuh seseorang buat ngedengerin dia. Tapi biasanya harapan-harapan lebih itu jadi bikin kita itu baper-baper sendiri. Akhirnya bingung-bingung sendiri, punya masalah-masalah sendiri, dan heboh sendiri juga gitu. Jadi gue sendiri baru tahu loh guys, kayak kalau misalnya baper online lewat suara itu juga banyak banget jenis macamnya. Kayak mungkin self controlling kita tuh masih belum bisa mentolerir hal-hal seperti ini aja sih. Padahal kan harusnya tetap dijaga gitu kan, biar kita bisa bedain dimana kita harus berada di situasi dan kondisi yang tepat. Kayak gini ya, gue sih terutamanya, gue sangat sayang banget kalau misalnya gue tahu teman-teman gue sakit karena baper online. Kayak gue berharap kita tuh bisa belajar lebih menghindari aja gitu, demi kebaikan kita juga kok. Karena orang-orang yang kita baperin itu gak pernah punya salah sebenarnya.
Dan ini kayaknya tuh erat banget sama kehidupan remaja dan orang-orang yang menuju dewasa di masa sekarang gitu. Kayak gampang banget sih baper sama orang. Bapernya online pula. Kayak gak pernah ketemu dia pula. Kayak mungkin aneh sebenarnya. Tapi mau dikata gimana? Emang itu yang kejadian kan? Dan mungkin emang sebagian besar orang gak nyadar akan hal itu. Atau mungkin terlalu menikmati hal itu hingga dia susah untuk bisa menempatkan diri di mana dia harus bersikap biasa aja dan bersikap pakai hati. Kayak gitu sih guys. Dan ngomong-ngomong, bicara masalah baper online, itu pasti erat banget sama isu ghosting. Dan kekehnya kita bilang bahwa kita habis di ghosting misalnya gitu. Padahal sebenarnya ya gak ada orang yang ghosting kita. Mungkin karena salah tafsir aja kayak gitu sih. Dan mungkin karena emang kita terlalu berlebih menanggapi orang. Karena memang kita mempunyai ketertarikan tersendiri dengan orang tersebut. Bukan salah orangnya juga kan berarti guys. Ada di kita juga berarti. Dan sebenarnya juga kedua belah pihak. Gak cuma satu aja. Karena adanya permasalahan itu pasti juga ada sebab akibatnya. Ya mungkin merembet sih, tapi gue tahu itu adalah hal yang berbeda. Mungkin memang berkaitan dan ya benar menjadi sebab akibat aja gitu sih. Dan yang paling terakhir gue cuma pengen bilang kalian bebas kok untuk merasakan apapun itu, untuk pengen bersikap seperti apapun. Tapi gue pengen ingetin ke kalian kalau misalkan kita harus bisa menjauhi hal-hal yang ngebikin kita sakit. Gak cuma sakit fisik, sakit hati dan sakit batin itu malah lebih penting loh. Jadi sayangi diri kalian, jangan dekati hal-hal yang membuat kalian merasa bahwa kok gue diginiin sih, kok gue jadi gini. Kayak lu, kayak kita, kayak gue juga. Biar gak semakin ngerasain hal-hal yang sebenarnya gak perlu kita rasain gitu. Ya mungkin karena efek berlebihan tadi, akhirnya jadi cambuk buat kita sendiri. Kayak gitu sih. Cukup sampai itu, mungkin aku berpesan lagi. Bahagiain diri kalian tanpa harus beresiko sama orang lain dan bermasalah sama orang lain. Ketika diri kita bisa membahagiakan diri kita terlebih dahulu, ya lakukanlah hal itu. Gue Agil, sampai jumpa di podcast selanjutnya.